Saudara, belum terjawab soal maaf memaafkan dalam pertemuan di Solo, Jawa Tengah. Kini Jokowi justru meminta penyidik Polda Metro Jaya agar kasus yang menjerat Egy Sujana dan Damai Hari Lubis diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Lalu apa sebenarnya kesepakatan dari pertemuan di rumah Jokowi di Solo? Kita bahas bersama tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi yang menemui Pak Jokowi di Solo. Damai Hari Lubis sudah hadir bersama kami di studio dan juga Bang Yakub Hasibuan selaku pengacara Pak Jokowi, dan nanti akan bergabung bersama kami juga Mas Roy Suryo namun masih ada di perjalanan. Saya langsung ke Bang Damai. Bang Damai, ini pertama kalinya Anda tampil di publik setelah pertemuan dengan Pak Jokowi 8 Januari lalu, Kamis lalu? Bahkan sebelumnya pun saya boleh dibilang saya nggak pernah tampil. Diundang juga saya pikir untuk apa sih gitu loh. Biarlah, karena kawan-kawan juga banyak yang udah tampil. Kawan-kawan aku, Azab, Kurnia, ya udah itulah gitu kan. Walaupun saya agak menyesali sih materi-materi yang disampaikan itu bukan hukum acara. Padahal karena hukum itu ada dua, hukum acara, hukum materir. Jadi dia langsung ke materi. Ya kan? Sekarang saya mau tanya juga soal pertemuan di 8 Januari 2026. Awal tahun ketemu Pak Jokowi. Ini masih simpang siur nih. Sebenarnya Bang Damai meminta maafkah atau bagaimana sih ke Pak Jokowi? Jadi begini, boleh saya dari awal? Boleh dong. Jadi begini, saat itu Bang Egy ngubungi saya. Saya panggil Bang ya, Bes atau Bes, Bang Egy Sujana. DHL, aku ini kan semacam dihujat sama kawan-kawan. Karena hari H pada kembali ke belakang 15-16 April itu beliau nggak ikut karena bertepatan dipanggil sama Mabes Polri, kan gitu. Ya. Namun entah kenapa alasannya beliau juga nggak hadir. Nggak lama kemudian beliau sakit terus ke luar negeri. Nah, pokoknya adalah suara-suara yang kurang bagus. Ya, Mas Roy, teman kita. Silakan. Silakan dilanjut. Gitu, awalnya kita ulang lagi apa enggak? Nggak apa-apa, lanjut. Kita masih lanjut. Dan sudah bergabung bersama kami Saudara Roy Suryo. Terima kasih Mas Roy. Kita langsung masih lanjutkan penjelasan dari Bang Damai. Nah, jadi ketika Bang Egy ngubungi saya, kenapa Bang? Ya kan saya dihujat, saya nggak bisa hadir. Ujung-ujungnya kan beliau memang sakit dan ada bukti medis. Bahkan saya sampai besuk ke Surabaya. Rumah sakit Siloam. Saat pertemuannya gimana nih? Langsung juga. Pertemuan dengan Pak Jokowi gimana? Jadi kita ke sana dulu. Jadi itu alasannya Bang Egy minta. Aku dihujat sama kawan. Kedua, terus terang ini. Bahkan kita dia hujat viral. Siapa? Yang hujat itu teman-teman sendiri. Teman-teman sendiri maksudnya para tersangka ini yang 8 orang atau bagaimana? Atau teman di luar itu? Ada 2, selainnya teman-teman semua. Yang tidak, tapi pengacara umumnya. Minta supaya didampingi saya ke sana. Tadi alasan saya dihujat sama kawan karena nggak datang pada hari H. Tadi argumentasi saya ada foto semua saya kirim. Ada input-inputnya semua. Setelah itu berlanjut ke Pertamina terus ke luar negeri. Ya, itu saya nggak berani nuduh dia bohong-bohongan karena ada medis recordnya. Setelah itu kedua saya mau nasihati Pak Jokowi. Ada surat At-Toha dia kirim ke saya. Kemarin Mas Roy baca ya? Baca. Nah, seperti itu. Kesepakatan. Tidak saya bilang, tapi karena dia senior, bicaranya seperti itu sehingga saya mau. Yang penting jangan minta maaf dan jangan dipublis. Jadi Anda datang ke Solo bersama Bang Egy, minta maaf atau tidak? Ya atau tidak? Tidak ada minta maaf. Nah, jadi begini. Yang undang saya sampaikan atau dulu. inisiatif sendiri? Bang Egy bilang dulu. Nanti jadi ini biar kronologis bagus. Karena durasi nih, waktu juga. Gitu ya. Jadi Bang Egy sampaikan, ya kan? Nah, saya sini, saya bukan minta maaf. Ada pasal disebutkan itu Undang-Undang Nomor 31 pasal 10 Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Itu nggak boleh saya dilaporkan balik, apalagi saya juga pengacara dan lain-lain. Tapi yang saya ingat Undang-Undang Nomor 31 tahun sekian. Saya ditanya, kan? Secara hukum apa yang disampaikan Bang Egy
Saya sama dengan 2 kali saya ulang. Kalau persepsinya minta maaf datang silaturahim, baik-baik kan memang dua-duanya. Oke. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang understanding. Nah itu Pak, bukan saya berarti mau ngelawan Bapak ya. Saya mah bakalan menang lawan Bapak. Bapak kan orang hebat. Ah enggak, Bang Egy yang hebat. Oke, jadi saya konfirmasi tidak ada permintaan maaf Nggak ada. dan bertemu hanya untuk silaturahmi. Ya. Membawa apa saat itu? Dokumenkah atau ada hal lain? Dari saya. Ya, Nggak bawa dengan Bang apa-apa. Emil? Nggak bawa apa-apa, Nggak hanya apa-apa. ngobrol aja. Nah, itu Berapa juga saya lama mau protes pertemuannya? tuh. Katanya saya udah 2 minggu yang lalu udah neken. Hah? Maaf ya dari kawannya, rekan sejawat. 2 minggu yang lalu saya sudah datang dengan pengacaranya Egy. Oke. Saya nggak Oke. mau menyampaikan Ya. tentang pengacara Egy. Oke. Tapi diri saya 100% bohong. Oke. Itu kawannya rekan apa bukan ya? Oke, kami tangkap. Saya ke Bang Yakub dulu. Bang Yakub, pertemuan ini diinisiasi oleh Pak Jokowi kah? Atau ada pihak lain atau dari tim kuasa hukum? Yang dapat saya sampaikan Mbak, bahwa kalau dari kami kan mungkin bisa ditanyakan langsung ke Bang DHL siapa yang menginisiasi. Kalau dari kami melihatnya pertemuan ini sangat baik karena Pak Jokowi juga sudah menyampaikan. Kebetulan beberapa hari setelah Bang DHL dan Bang Egy ke rumah Pak Jokowi, saya juga hadir ke rumah Pak Jokowi. Kita diskusi panjang juga. Dan poin yang paling penting di highlight di sini adalah Pak Jokowi sangat menghormati dan sangat mengapresiasi kedatangan dari rekan-rekan tersebut. Ya. Dan di situ beliau juga cerita panjang apa saja isi pertemuan tersebut. Walaupun kembali saya tidak berada di situ, jadi mungkin yang bisa menyampaikan dengan detail pasti salah satunya Bang DHL. Pak Jokowi didampingi siapa? Pak Jokowi sendiri di situ, mungkin nanti bisa diklarifikasi ya. Pak Jokowi sendiri kalau dari Bang DHL, Bang Egy dan Ibu Elia. Ya. Dan ada relawan juga kalau tidak salah ya, relawan. Mungkin kalau itu dikategorikan mendampingi Pak Jokowi ya mungkin Pak Jokowi berarti didampingi oleh relawan. Oke. Gitu Mbak. Saat pertemuan itu ada tidak Pak Jokowi menanyakan kepada tim kuasa hukum atau apa yang harus disampaikan? Dan saya juga ingin mengkonfirmasi nih, apakah betul dari Egy dan juga Bang DHL ini didampingi oleh 2 polisi aktif? Nah, kalau untuk detail siapa yang hadir di situ, kalau notulen yang saya terima tidak ada. Notulen yang Tidak saya ada terima tidak ada polisi aktif polisi yang aktif di situ. Namun satu hal juga yang saya mau highlight adalah memang kedatangan ini kenapa kami tidak hadir, kami juga tidak mengetahui kedatangan itu. Setelah itu, namun jadi Pak Jokowi nggak info bahwa ada? Belum. Oke. Setelah itu baru diinfo. Setelah bertemu. Setelah bertemu. Sampai sebelum pertemuan, saya harus sampaikan bahwa tidak ada juga niatan dari Pak Jokowi sebenarnya untuk mengadakan pertemuan itu sebelumnya. Oke. Dan tidak ada juga diskusi mengenai RJ dan sebagainya, itu belum ada. Inisiasinya tapi dari mana? Kan nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk ada pertemuan, kan jadwal, hari juga harus ditentukan. Nah mungkin bisa langsung ditanyakan ke Bang DHL bagaimana kronologis bisa hadir ke situ. Tapi yang saya terima, kami dari kuasa hukum yang terakhir yang mengonfirmasi ke Pak Jokowi adalah terakhir ini setelah bertemu Pak Jokowi sudah berkenan untuk melakukan RJ. Setelah itu karena Ke semuanya? Kepada yang hadir. Karena Hanya yang 2 hadir orang? Pak Jokowi sangat menghormati kedatangan itu dan melihat itu sebagai itikat yang sangat baik dari Pak Jokowi. Oke, kalau Mas Roy datang ke Pak Jokowi bisa juga? Loh kan saya Mungkin nanya. terlalu dini. Oh terlalu dini, gimana Mas Roy? Ya. Kalau ini dari teman-teman ada 2 orang yang sudah datang ke Pak Jokowi, Mas Roy akan datang juga? Ya nggak apa-apa, 2 orang sudah datang kan jelas juga. Dan ini alhamdulillah saya salut kepada Bang Damai Hairil Lubis yang sejalan dengan statement terakhir yang saya terima, statement dari Bang Egy itu semalam. Semalam sekitar jam 10:30 malam beliau ditelepon oleh Rasman Nasution dalam sebuah acara live dan kemudian dia mengatakan saya datang tapi tidak ada minta maaf ya, sekali lagi tidak ada minta maaf. Nah saya khawatir tadi siapa tahu Bang DHL beda, ternyata sama. Ya udah kalau sama berarti kita tetap kompak ya, ke-8 bahkan ke-12 ini kompak. Perkara soal justice collaboration ya atau GC ya itu silakan saja dan itu juga digaung-gaungkan terus oleh semalam tuh ada lawyer dari sebelah yang juga mengatakan oh itu sudah diurus kira-kira 2 minggu yang lalu. Tapi alhamdulillah Bang DHL tadi kan mengatakan nggak ada itu udah diurus 2 minggu yang lalu. Berarti kan di sini kan siapa yang bohong gitu. Tapi yang jelas saya tetap mendoakan Bang Egy Sujana dan Bang DHL tetap sebagai pejuang ya, jangan jadi pecundang. Bang Damai, pertemuan itu artinya Anda tetap
strict dengan apa yang Anda tuduhkan, ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu dengan pertemuan itu? Jadi Usai jeda tapi ya, dijawabnya ya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Langsung saja Bang Damai, Anda kembali mengkonfirmasi bahwa bertemu Pak Jokowi, Anda tidak meminta maaf, ya. dan Anda juga tidak Bang membawa Egy juga. Saya nggak Anda juga jawab. tidak membawa dokumen apapun untuk menginformasikan apapun ke Pak Jokowi. Jadi Anda tetap yakin ijazah Pak Jokowi palsu atau sekarang sudah berubah keyakinan Anda? Saya tidak mau sampai ke situ. Kenapa? Ya kan karena kasus ini belum, bermula dari perkaranya situ. Masih naik, masih berjalan, berproses. Yang di sana juga di Mabes dihentikan karena identik. Nah, dalam undang-undang itu bisa saja ketika ditemukan. Jadi Anda sedikit goyah nih, palsu atau aslinya? Ya saya nggak mau sampai ke situ, goyah apa tidak saya nggak mau. Karena apa? Saya kan orang hukum. Segala sesuatu kan harus inkrah. Nah ini sementara kan teman-teman juga bermasalah, termasuk saya tersangka. Nah, boleh nggak saya sampaikan, Mbak? Ya. Alasan saya minta dilepas daripada tersangka, 15 Desember saya udah masukkan. 15 Desember surat ini. Saya ini, Egy menggunakan penolakan, menggunakan pendapat pakar, kalau nggak salah Pak Muzakir, saya ada. Ya. Bahwa saya nggak dilaporkan. Betul. Ya, saya belum pernah diadukan ke Kongres Advokat. Sementara saya buka 3 periode Sekretaris Dewan Kehormatan. Saat bertemu dengan Pak Jokowi, apa saja yang diperbincangkan? Perbincangkan soal ijazah. Soal penyakit Bang Egy. Sampai tertarik juga Pak Jokowi sebetulnya gitu kan. 1,5 jam ya pertemuannya. Bukan di KL, 55 menit maksudnya ya. Bukan atau Bang Egy Penang. Bang Egy merupakan penyakit dia. Selain itu? Selain itu Bang Egy menyampaikan diantaranya adalah kita sebagai manusia harus tahu diri dan tahu batas waktu. Oke. Itu. Ada keterkaitan tidak dengan pembicaraan soal ijazah? Ah, jadi begini. Durasi Tentunya juga ada nih, dong. Bang. Ketika dia bilang menyatakan saya kesini nggak mau minta maaf, terus ya, kami berarti kan paham. ada hubungannya. Ya. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Ah betul Pak Jokowi. Berarti standing untuk Gak tahu Pak Jokowi yang ngomong understanding kalau pemahaman kita ini sama-sama paham. Kalau mau dikatakan wah Bang Egy DHL pengen lepas, 15 Desember saya minta tertulis tanda terima ada di gelar perkara. Bang Egy juga, cuma versinya beda. Tapi Anda kalau dilepaskan penersangkaan Anda, Anda akan berubah sikap soal ijazah atau tidak? Jadi yang ke depan jangan ditanyakan dulu. Iya, gimana nih? Oke, saya tanya ke Mas Roy. Gimana Mas Roy? Dengan oke deh, kita kalau dari awal kita kan tahu Mas Roy itu ada di kasus ini juga karena Bang Egy meminta Anda untuk sebagai ahli. Dan betul. Clear. Nah sekarang di klasternya Bang Egy dan teman-teman sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Gak apa-apa kan. Gimana dengan Mas ya, Roy? Pertemuannya bahkan ini Bang Egy Sujana menulis ya. Ini tulisannya Egy. Berpegang teguh kepada surat Toha ayat 424. Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun mendatangi Fir'aun. Jadi dianggap mereka itu mendatangi Fir'aun. Itu sudah kita konfirmasikan. Dan ada standingnya. Persis. Tidak mau minta maaf dalam pertemuan. Dan karena sampai detik ini saya menyatakan bahwa Jokowi tetap tidak ada ijazah. Ya udah kalau gitu kami tetap satu perahu. Kami tetap satu sikap. Dan itu Anda tidak merasa ditinggalkan ketika ada dua orang ketemu Pak Jokowi? Jadi bagus. Jadi permainannya itu bisa pendek, bisa juga permainannya diinformasikan panjang. Tidak ketika Bang Egy dan Bang Damai mau ketemu Pak Jokowi? Enggak. Diajak nggak? Memang enggak, karena kan kebetulan memang juga lawyernya juga beda. Tapi diajak? Enggak, diinformasikan enggak. Teman-teman yang satu TPO aja. Jadi artinya mau permainannya pendek, mau permainannya panjang. Bang Yakub, Jadi gini. Bang Yakub, saya ke Bang Yakub. Bang Yakub, jadi Pak Jokowi ini maunya restoratif justice. Gini Mbak, pada prinsipnya kita tetap berprinsip bahwa kita mau perkara ini sampai persidangan. Kenapa? Karena kita menginginkan adanya Ke semua tersangka? Perkaranya. Kita ingin perkara bukan tersangkanya. Perkaranya harus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazahnya ini asli atau palsu. Karena kalau tidak sampai pengadilan kan bergantung lagi dong. Ntar tidak ada inkrah. Tidak ada kepastian hukum buat Pak Jokowi. Ya. Namun sekarang ada peristiwa bahwa ada Pak DHL dan Pak Egy berkunjung ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Dan tadi disampaikan juga sudah sama-sama understanding. Dan Pak Jokowi juga langsung oke, saya tangkap.
Maksudnya apa saya tangkap. Tidak perlu, kadang-kadang kan ada hal-hal yang tersirat juga. Tidak perlu eksplisit juga kami sudah paham maksudnya apa. Dan di situ Pak Jokowi sampaikan bahwa kedatangan ini sangat saya hormati, sangat saya apresiasi, dan oleh karenanya meminta agar hal ini dipertimbangkan oleh para penyidik. Jadi apakah dengan pertemuan ini artinya khusus untuk Bang Egy dan Bang Damai sudah diberikan pintu restoratif justice, artinya kasus stop untuk kedua tersangka ini? Nah, kasus stop itu tergantung nanti terakhirnya oleh penyidik, Mbak. Tapi sudah ada permohonan untuk dilakukan RJ, kemudian dari kami pun sudah menyatakan kepada para penyidik bahwa permohonan RJ itu ini untuk orang awam ya. Permohonan RJ itu bisa kalau tidak meminta maaf, kan nggak minta maaf. Nah, masalah permintaan maaf kan tadi sudah disampaikan oleh Pak DHL di meetingnya itu kan. Jadi yang penting kalau dari kami melihatnya dari sisi hukum, sudah ada permohonan RJ, kemudian berlangsunglah itu pertemuan. Yang isinya ya kembali lagi itu Pak Jokowi sudah understanding, Pak DHL understanding dan sebagainya. Kemudian dari kami juga Pak Jokowi sendiri pun sudah tadi menyampaikan bahwa sangat menghargai pertemuan itu dan oleh karenanya meminta para penyidik untuk mempertimbangkan. Nah, terakhirnya di siapa? Nanti para penyidik akan menilai apakah ini memenuhi atau tidak untuk dilakukan RJ. Pastikan penyidik akan melihat juga selama ini Pak DHL kemana, selama ini apakah ada itikat baik atau tidak, ada itikat buruk nggak ingin mengulangi Pak Jokowi legowokah untuk memberikan RJ kepada Bang Egy dan juga Bang Damai meskipun keduanya tidak meminta maaf dan keduanya juga belum punya, kalau saya bisa simpulkan di sini, belum tahu nih mau memutuskan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Yang jelas Pak Jokowi sangat menghormati dan menghargai Pak DHL dan Pak Egy Sujana. Itu yang paling clear. Apakah sampai sore ini keputusan Pak Jokowi akan memberikan RJ? Sudah, Pak Jokowi sudah confirm dan kami sudah mengatakan juga kepada para penyidik bahwa Pak Jokowi menghendaki juga sangat menerima yang dilakukan oleh kedua tersangka dan menghendaki untuk perkara ini bisa dipertimbangkan dilakukan RJ. Nah, masalah RJ-nya bisa dilakukan atau tidak kami serahkan pada penyidik. Bang Damai, gimana? Diam aja. Enggak, kan maksudnya saya juga di sini masih bingung nih karena Bang Damai bertemu Pak Jokowi tidak minta maaf, tapi juga di sini belum mau memastikan apakah Pak ijazahnya ya gimana? Saya mau sampaikan bahwa ini adalah pengacara Pak Jokowi. Betul. Beliau ketemu saya ini 2 kali. Waktu gelar perkara sama hari ini. Bisa ditanyakan langsung apakah ada saya nelpon. Kita adakan restorasi yuk. Enggak ada. Kalau jadi yang ngajak siapa? Nggak ada masalah. Bang Damai yang ngajak siapa? Siapa? Saya yang Egy. Bang Egy. Bang Egy yang ngasih tahu siapa? Yang ada pertemuannya tanggal 8. Orang di Bang Egy yang memfasilitasi kah? Siapakah? Saya nggak tahu. Saya pokoknya ayo saya antar. Begitu. Berarti ada sosok misterius yang menjadwalkan pertemuan di tanggal 8 kah? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ada sosok misterius saya apa tidak. mau ketemu orang tua saya saja harus janjian loh. Iya. Hebat ya. Egy berarti hebat gitu loh. Kalau saya nggak hebat, cuma nganter sekarang murni aja. nih saya mau tanya ke Bang Damai. Tujuannya Bang Damai menyetujui Bang Egy untuk ikut ketemu Pak Jokowi. Dari Bang Damai sendiri secara pribadi tujuan Bang Damai apa? Nah tadi, saya ulang lagi. Betul udah saya sampaikan tadi. Bang Egy dihujat teman-temannya. Belakangan itu kan Bang Egy, Bang Damai nih. Iya saya kan memang ikut ke sana pertama. Jadi minta antarnya ke saya. Entah karena apa. Dia dihujat teman-temannya. Tentu bukan saya ya kan teman-temannya. Dan terbukti kemarin ada yang diberhentikan ya Pak Roy. Ya. Nah itu internal tuh sebetulnya. Mau diberhentikan. Oke deh pertanyaannya saya sederhanakan lagi. Pertemuan di tanggal 8 Januari dengan Pak Jokowi, apakah ada keinginan dari Bang Damai untuk mendapatkan restoratif dari Pak Jokowi? Hingga status tersangka Bang Damai dilepaskan. Jadi begini, itu haknya hak penyidik. Pelaporan tapi dari Bang Damai pribadi, mau nggak? Ini rekan sejawat adalah melaporkan kepada penyidik. Masalah hal-hal yang kebenaran material itu masih panjang. Nah kalau adakah saya sampaikan, saya mengantar Bang Egy, itu pertama karena dihujatin teman, April kemarin dia nggak datang, kedua mau mengantarkan seperti itu,
tidak diekspos. Oke, berarti kalau ada penawaran restoratif justice dari Pak Jokowi, Bang Damai belum tentu terima ya? Jadi gini, sistematika hukumnya. Saya balik pertanyaannya. Bukan Pak Jokowi ke saya atau saya ke Pak Jokowi, bukan. Saya juga kan pelapor di Dumas. Saya minta saya nggak jadi tersangka sama penyidik, bukan kepada Pak Jokowi. Oke. Yes. Gitu loh. Bang Roy, langkah Anda yang akan dilakukan setelah pertemuan Bang Egy dan Bang Damai, apa yang akan Anda lakukan? Nggak ada Lalu, nggak ada apa-apa, apakah Anda melihat ini murni restoratif justice atau memang ada kompromi dalam tanda kutip? Oke, saya lebih baik khusnuzon, berpraduga baik ya. Apalagi Bang DL, Bang Egy juga sudah WA-WA-an ke saya. Jadi kami menghormati masing-masing untuk bersikap. Mau itu tadi saya nyebutnya JC ya, tapi sebenarnya RJ, Restoratif Justice. Atau mau apa dimaafkan, udah terserah. Tapi yang penting adalah kami tetap strict dengan dengan standing kami bahwa kami harus bongkar itu. Apalagi kemarin ya KIP ya tadi pada beritanya juga Komisi Informasi Pusat sudah memerintahkan KPU untuk membuka dan itu ada banyak temuan lagi. Tapi yang jelas begini ya Mbak Cynthia dan semua pemirsa, alhamdulillah moga-moga semua terang dan tidak ada yang namanya uang haram. Nah, karena kami baju baru lagi. kami anti uang haram. Jangan sampai ya, Bang ya. Jangan sampai ada uang bajunya. Soal uang ini Ada semua nih. ini yang nyetak dananya dari mana nih? Saya dikasih. Oh, jadi dikasih banyak adalah tim yang kemudian juga teman-teman yang kemudian mengirim kaos ini benar-benar loh. Ini kaos ini saya nggak apalagi nyetak, nggak ada lah sebab. Tapi intinya gini, insya Allah perjuangan kami tetap lanjut dan insya Allah tetap Bang Damai Hairil Lubis dan Bang Egy amanah sesuai yang disampaikan semalam juga kita dengarkan teleponnya langsung. Bang Yakub. Tadi menyebut uang soalnya. Saya ingat, saya kabarnya dapat 100 miliar. Nah itu saya tantangin, ya kan? Sampai uang haram foto itu. peluk-pelukannya mana, terus aliran dana transfer fotonya ya kan? Foto peluk-pelukannya AI tas juga itu. ke pesawat, tas ke mobil 100 bener. miliar banyak. Saya sendiri belum pernah ngeliat uang 100 miliar. Cuma kabarnya itu bisa satu truk, ya. Nah, satu truk inilah yang tanggung ya. Kalau dolar Singapura. Nah, keluar besoknya tantangan saya lagi peluk-pelukan sama Pak Jokowi. Bertiga dengan Pak Jokowi. Dengan Bang Egy. Padahal Bang Egy bajunya bukan itu. Dan baju yang saya pakai itu. Bang Yakub, bangkainya pun udah nggak ada. Bang Yakub, jika ini kan sudah terkonfirmasi ya, tidak ada permintaan maaf dari Bang Damai dan juga Bang Egy katanya. Mengapa ada statement dari Pak Jokowi, saya mempersilahkan restoratif justice? Ya kembali lagi, detail pertemuannya kan tentunya hanya Pak Jokowi, Bang DHL, Bang Egy dan tapi yang kan ada di Anda situ yang mengetahui. Kuasa hukumnya. Betul. Kalau dari kami melihatnya memang secara resmi nanti boleh dikonfirmasi apakah dari penasihat hukum Bang DHL atau Bang Egy ada permohonan untuk melakukan restoratif justice. Itu permohonan sudah ada permohonan untuk melakukan restoratif justice. Dari kedua pihak ini? Nah boleh konfirmasi, tapi dari apakah salah satu, ataukah hanya Bang Egy doang, ataukah Pak DHL juga. Tapi atas dasar itulah tentunya logikanya sederhana Mbak, yang didatangi kan Pak Jokowi. Jadi logikanya nih ucuk-ucuk, saya tidak mau minta maaf, tapi saya menginginkan restoratif justice. Nah itu yang harus dikonfirmasi, nanti kan penyidik akan menilai. Ini kan nanti tidak serta-merta karena ada pertemuan itu langsung selesai perkaranya untuk kedua tersangka. Tapi kan semua akan dinilai oleh penyidik. Yang kami dapat informasinya ada permohonan itu dari pihak permohonan restoratif justice tanpa minta maaf. Nah, minta maaf atau tidaknya itu silakan ditanyakan kan. Begitu Bang. Begitu Bang Damai. Jadi begini, saya mohon restoratif justice tanpa minta maaf, begitu kah? Rekan saya pengacara Pak Jokowi. Oh, sudah satu kubu berarti ya? Kan rekan. Rekan sejawat. Jadi saya itu antara advokat rekan sejawat namanya. Jadi beliau ada di sini. Apakah saya atau pengacara Egy lah, apakah ada duduk bareng membicarakan restorasi? Silakan ditanya. Tapi kalau saya ingin saya lepas tersangka, sudah 15 tanggal berapa ya kemarin? Jadi lupa tuh. 15 Desember. Apa yang saya gelar perkara? 15. Oh, gelar perkara khusus? Gelar perkara khusus? 15 Desember. Iya, waktu kita 1 menit lagi
restoratif justice, silakan aja. Kalau lihat, ini tadi saya ada nggak pertanyaannya Mbak Cynthia tadi, maafin saya dong, Pak Jokowi. Jadi ingat Pak Jokowi, bolak-balik. Oke, Bang Yakub, Ada nggak? setelah ada Atau perbincangan ini. Beliau ngubungin saya dijawab. Oke. Saya tidak pernah dihubungi oleh rekan. Ya. Oke, Bang Yakub, setelah ada diskusi ini, pernyataan resmi dari Bang Damai, apakah Pak Jokowi akan tetap memberikan restoratif justice? Mungkin nanti kita harus konsultasi lagi. Tapi Pak Jokowi tadi sudah menyampaikan bahwa apapun kabar yang beredar di luar sana, konklusi dari Pak Jokowi di situ, Pak Jokowi sudah mengerti maksudnya apa dan meminta untuk para penyidik mempertimbangkan. Kembali lagi Mbak, ini masih bergerak. Kita tidak bisa terlalu dini untuk saya mengatakan sudah pasti akan di stop perkara untuk kedua orang ini. Tapi kan para penyidik juga pasti akan menilai ini. Oke. Singkat saja Pak Roy, nggak mungkin datang ke Solo? Ditanyakan ke Mas Roy. Enggak. Kalau singkat jawaban saya tidak. Oke, baik, terima kasih. Boleh sekali. Sudah habis waktu kita, singkat satu kata boleh? Boleh ya? Ya, singkat. Saya memang butuh bantuan penyidik untuk melepaskan status saya sebagai tersangka. Begitu juga Egy Sujana. Oke, meski Tanpa tidak minta minta maaf. Iya. Oke. Tanpa minta maaf kan? Baik. Nah, ini orang di sebelah. Baik, kita masih nanti mungkin di lain waktu akan kembali memperbincangkan soal ini dan seperti apa nanti kelanjutan kasusnya kita lihat dari penyidik di Polda Metro Jaya. Terima kasih Bang Damai, terima kasih Bang Yakub, terima kasih Mas Roy Makasih, sudah Mbak. hadir Terima di kasih Kompas semuanya. Petang sore hari ini. Selamat sore, terima kasih.